Kemajuan perkembangan teknik peralatan dan pelatihan telah berjalan mulai dari awal scuba diving sampai sekarang. Bahkan, hampir semua orang yang menikmati berada di dalam air bisa menikmati keindahan dunia dalam air. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi kewajiban penyelam. Lingkungan di dalam air adalah sesuatu yang baru, sehingga si penyelam tidak bisa bergantung pada siapapun di dalam air. Hanya penyelam yang sehat, baik mental maupun fisik, yang berhak dihitung sebagai penyelam bertanggung jawab. Penyelam harus beristirahat cukup dan merasa sehat sebelum menyelam. Jangan pernah menyelam ketika Anda sakit, termasuk mabuk laut. Tentunya, alkohol atau obat-obatan lain mempengaruhi penilaian dan waktu reaksi Anda dalam air, sesuatu yang sangat penting bagi keselamatan Anda. Ingat, jangan minum alkohol dan menyelam. Jika Anda tidak yakin dengan keadaan tubuh Anda, periksalah ke dokter sebelum menyelam. Ketika sedang scuba diving, penyelam bukan saja mengalami berbagai sensasi baru, tapi juga menghadapi hukum fisika yang mempengaruhi tubuh manusia. Ini semua disebabkan naiknya tekanan dalam air. Tekanan ini diukur dalam pound yang digunakan per square inch of space atau per inci kuadrat ruang, atau lebih dikenal sebagai PSI. Satuan lain yang ekuivalen dengan PSI adalah bar. Jelas bahwa air memiliki berat. Bahkan, 1 kubik air laut memiliki berat 64 pound atau 29 kg. Satu hal yang mungkin belum diketahui adalah bahwa udara juga memiliki berat. Satu kolom udara 1 inci kali 1 inci terentang dari permukaan air sampai puncak atmosfer memiliki berat 14,7 pound atau 1 bar. Dengan begitu, kita berada dalam tekanan sebesar 14,7 PSI atau 1 bar pada garis permukaan laut. Jumlah tekanan ini sama dengan 1 atmosfer tekanan. Berdasarkan ilmu metrik, 1 atmosfer sama dengan 1 bar tekanan. Air tentunya lebih padat daripada udara, sehingga juga lebih berat. Berat 1 atmosfer udara sama dengan 33 kaki atau 10 meter air laut. Bila seorang penyelam menyelam sedalam 33 kaki atau 10 meter, tekanan air di sekitarnya ditambahkan dengan tekanan atmosfer, sehingga menghasilkan tekanan total sebesar 29,4 PSI atau 2 atmosfer atau 2 bar tekanan. Semakin dalam penyelam turun ke bawah, tekanan ini terus bertambah 1 atmosfer setiap 33 kaki atau 10 meter. Jadi, pada kedalaman 66 kaki atau 20 meter, tekanan sekitar adalah 3 atmosfer, 44,1 PSI, atau 3 bar. Prinsip naiknya tekanan diterangkan oleh sebuah hukum fisika bernama hukum Boyle. Bila tekanan terus naik, volume udara akan terus berkurang. Untuk menyeimbangkan tekanan ini, Anda harus memasukkan udara sampai volumenya sama dengan tekanan air di sekitar. Naiknya tekanan akan mempengaruhi ruang udara dalam tubuh dan peralatan Anda. Dalam badan, terdapat ruang udara, terutama di telinga, sinus, dan paru-paru yang menyimpan udara. Tekanan di telinga disebabkan oleh naiknya tekanan air yang menekan gendang telinga ke dalam. Dengan menekan hidung dan membuang nafas perlahan, udara akan melintasi saluran eustachius menuju bagian tengah telinga. Bila tekanan udara dan air sudah seimbang, gendang telinga Anda akan kembali normal. Seimbangkan tekanan ini di permukaan sebelum Anda menyelam dan selagi Anda menyelam sebelum terasa tidak nyaman. Jika Anda merasa tekanan, naik sampai tekanan tersebut berkurang dan coba seimbangkan lagi. Sinus Anda juga bisa tertekan. Biasanya, ketika penyelam menyeimbangkan tekanan di telinga, udara akan melintasi rongga sinus dan menyeimbangkan sinus juga. Walaupun begitu, penyakit tertentu seperti flu akan menyebabkan selaput hidung membengkak dan menghambat jalan udara. Anda harus menghindari menyelam dalam keadaan ini. Naiknya tekanan juga memadatkan udara dalam masker Anda sehingga terasa tekanan pada wajah. Untuk mencegah ini, buang nafas dari hidung Anda ke dalam masker, sehingga tekanan air dan udara bisa diseimbangkan. Sebetulnya, paru-paru tidak terlalu dipengaruhi oleh naiknya tekanan, karena sistem distribusi udara dirancang untuk menyebarkan udara sesuai dengan tekanan di sekitar. Tetapi, jika Anda menyelam di tekanan 2 atmosfer dengan scuba, paru-paru akan terisi dengan jumlah udara yang sama dengan saat di permukaan, tapi dengan kondisi 2 kali lebih padat. Jadi,
Di kedalaman 33 kaki atau 10 meter, Anda bernafas dengan jumlah udara 2 kali lebih banyak dibanding dengan bernafas di permukaan air. Ini mengapa persediaan udara seorang penyelam terpakai lebih cepat di kedalaman dan bahwa regulator dengan kualitas yang baik sangat penting. Sejumlah peralatan scuba telah dirancang untuk membantu Anda bernafas dalam air. Bernafas, hanya bernafas. Suatu kegiatan yang Anda lakukan tanpa sadar setiap siang dan malam. Tetapi di dalam air, Anda mungkin akan sadar dengan tiap nafas yang Anda ambil, apalagi sebagai penyelam baru. Karena lebih mudah beradaptasi dengan sesuatu yang telah Anda mengerti, mari kita pelajari proses respirasi dan bagaimana proses ini terpengaruh oleh keadaan dalam air. Udara yang Anda hirup adalah campuran dari kurang lebih 80% nitrogen dan 20% oksigen. Oksigen dibakar oleh badan untuk menjaga kesinambungan proses kehidupan. Karbon dioksida dihasilkan oleh penggunaan tubuh atas oksigen. Respirasi adalah sebuah proses ketika darah menukar karbon dioksida dengan oksigen. Dalam respirasi normal, dua gas ini berada dalam posisi seimbang. Ketidakseimbangan bisa disebabkan oleh stres, ketakutan, atau regulator yang tidak terawat dengan baik. Tubuh Anda bereaksi, Anda akan bernafas lebih cepat. Akibatnya, Anda akan merasa lelah dan kehabisan nafas, yang bisa membawa Anda ke kondisi yang berbahaya. Kondisi ini disebut hiperventilasi yang tidak terkontrol. Pastikan Anda mengenal semua peralatan Anda, memiliki regulator dengan kualitas tinggi dan terawat dengan baik, dan menghindari kondisi yang tidak siap Anda hadapi. Dengan begitu, Anda bisa menghindari stres. Bila Anda merasa mengalami hiperventilasi, Anda harus berhenti beraktivitas, berpikir, rileks, dan bernafas dengan normal. Jangan takut untuk berhenti menyelam bila Anda merasa tidak aman atau tidak nyaman. Sadari tanda-tanda stres dan hiperventilasi, dan selalu siap untuk menenangkan tubuh Anda bila kondisi ini muncul. Menjadi seorang penduduk yang bertanggung jawab berarti siap menolong orang lain dalam keadaan darurat. Begitu pula dengan menjadi seorang penyelam yang bertanggung jawab. Anda bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti kursus React Right First Aid and CPR dan Stress and Rescue SSI. Dalam lingkungan air, Anda menukar penglihatan, pendengaran, dan perasaan tentang satu dunia dengan dunia yang lain. Sensasi paling menyenangkan dari semua sensasi baru adalah keringanan. Semua objek memiliki derajat daya apungnya sendiri, tetapi kami menyebutnya sebagai daya apung positif, negatif, atau netral karena perbandingan berat objek-objek tersebut dengan air. Mari kita lihat apa yang terjadi pada penyelam. Sebagian besar dari tubuh manusia terdiri dari air, maka bisa dikatakan memiliki daya apung netral. Walaupun begitu, ini tergantung dari tambahan yang menempel pada tubuh. Ketika Anda menyelam, Anda menambahkan beberapa peralatan yang akan mempengaruhi daya apung Anda. Pakaian pelindung yang terbuat dari bahan neopren dengan pori-pori rapat sangat ringan dalam air. Maka, pakaian ini cenderung memberikan daya apung positif sehingga Anda bisa mengapung. Untuk mengubah daya apung ini dan memudahkan turun ke kedalaman, Anda harus menggunakan sistem pemberat seperti telah dijelaskan di bagian pertama. Kalau pemberat lebih negatif dari kepositifan wetsuit, maka Anda akan memiliki daya apung negatif dan akan tenggelam. Bila daya apung positif dan negatif diseimbangkan, Anda akan menghasilkan daya apung netral. Dengan daya apung netral, Anda akan mengapung dengan ringan, baik timbul ataupun tenggelam, sesuai keinginan Anda. Kemampuan menciptakan daya apung netral adalah salah satu keahlian yang paling penting dalam menyelam. Dan tergantung baik tidaknya pemberat Anda. Setelah mengenakan peralatan dan bisi dalam keadaan mengembang, tarik nafas. Batas air seharusnya mencapai bagian tengah masker Anda. Ketika Anda membuang nafas, Anda harus mulai turun ke bawah. Alat paling penting dalam menciptakan daya apung adalah buoyancy compensator atau BC. Lebih baik Anda memiliki BC dengan kualitas terbaik sesuai dengan kemampuan Anda. Konsultasikan dengan penyalur atau pelatih SSI Anda. BC memiliki beberapa fungsi. Dalam keadaan mengembang, BC membantu penyelam berada di permukaan air dengan kepala di luar air. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menginjak-injak air. Di dalam air, BC menjadi alat kenyamanan yang utama melalui power inflator atau oral inflator. Seorang penyelam bisa mempertahankan daya apung netral yang merupakan bagian utama dalam kesenangan menyelam. Selagi Anda turun ke bawah, naiknya tekanan air mengakibatkan udara dalam BC berkontraksi dan menurunkan daya apung Anda. Anda harus menambahkan udara ke dalam BC selagi Anda turun untuk tetap memiliki daya apung netral. Fungsi ketiga dari BC adalah ketika kita naik ke permukaan.
Selagi Anda naik, udara dalam BC akan mengembang dan memberikan tambahan daya dorong ke atas. Anda mungkin perlu membuang udara lebih untuk mempertahankan naik ke permukaan dengan kecepatan rendah. Dengan menyelam, indera kita harus berhadapan dengan berbagai situasi yang baru. Bagi manusia, indera yang paling penting adalah penglihatan. Tetapi, mata kita dirancang untuk bekerja di udara dan bukan di air. Ketika cahaya memasuki kornea, cahaya tersebut dibiaskan ke sebuah titik fokus dalam mata bernama retina. Proses inilah yang membuat kita bisa melihat dengan jelas. Ketika air menyentuh mata, cahaya dibiaskan dengan berbeda. Fokus terletak pada satu titik di belakang retina sehingga menyebabkan penglihatan kabur. Mengatasi masalah ini relatif mudah. Masker menyelam menyimpan sejumlah udara di sekitar mata, sehingga mata bisa berfungsi dalam lingkungan udara. Ketika cahaya memasuki masker, cahaya tersebut telah melewati air, gelas masker, udara di sekitar mata, dan ke dalam mata dan cairan di dalamnya. Semua elemen ini digabung sehingga menghasilkan penglihatan seperti kaca pembesar. Semua objek yang Anda lihat akan tampak 25% lebih dekat dan 33% lebih besar dalam air. Air juga memiliki efek terhadap fisika cahaya, dan dengan begitu mempengaruhi warna yang Anda lihat dalam air. Selagi Anda turun ke bawah, air menyerap warna dari spektrum satu persatu. Warna merah dan jingga terserap di kedalaman 30 kaki atau 9 meter. Di kedalaman 60 kaki atau 18 meter, warna kuning dan hijau hilang dan semuanya terlihat kebiruan. Untuk mengembalikan warna-warna ini, Anda harus membawa penerang buatan. Senter menyelam adalah alat yang sangat baik untuk dibawa setiap kali menyelam. Energi suara yang dihasilkan dalam air berjalan 4 kali lebih cepat daripada di udara. Dengan memukul silinder Anda dengan alat menyelam atau objek-objek lainnya, Anda menciptakan suara yang bisa didengar di kejauhan. Ini adalah tanda universal untuk menarik perhatian orang lain. Pastikan Anda bereaksi bila ada suara ini. Untuk berkomunikasi, para penyelam telah mengembangkan sekumpulan bahasa tangan dengan arti yang sudah diterima secara universal. Tanda yang paling umum dari yang paling mudah adalah tanda OK. Tanda ini bisa digunakan sebagai pertanyaan dan jawaban. Bila pelatih atau buddy Anda memberikan tanda ini ke Anda, berarti mereka bertanya apakah Anda baik-baik saja. Bila Anda memberikan tanda ini kembali, Anda berkata, "Ya, saya baik-baik saja." Tanda dengan telapak tangan terentang berarti menyuruh orang lain untuk berhenti. Ibu jari yang menunjuk ke atas berarti memberitahu akan naik ke atas, dan ibu jari menunjuk ke bawah berarti turun ke bawah. Menunjuk diri sendiri, orang lain atau benda lain berarti saya, kamu, atau itu. Tangan yang digoyangkan ke kiri dan ke kanan berarti ada masalah. Mengetuk masker Anda berarti lihat. Menepuk dada Anda dengan tangan tergenggam berarti Anda mengatakan, saya kekurangan udara. Gerakan tangan horizontal di depan leher berarti saya kehabisan udara. Dan menunjuk second stage Anda berarti, mari berbagi udara. Tangan dengan posisi telapak di atas berarti bertanya, bisa tentang di mana, siapa, dan bagaimana, tergantung konteksnya. Membentuk segitiga dengan tangan berarti kapal. Gerakan berombak dengan tangan berarti ikan. Dengan menggabungkan tanda-tanda ini, Anda bisa menciptakan kalimat-kalimat dan berkomunikasi dengan buddy Anda di dalam air. Seiring dengan perkembangan Anda bisa menciptakan tanda-tanda lainnya. Air menghantarkan panas kira-kira 25 kali lebih cepat daripada udara. Artinya, tubuh Anda akan mengeluarkan panas ke air di sekitar Anda lebih cepat dari kemampuan tubuh Anda sendiri. Cara untuk meminimalisasi hilangnya panas dan menjaga peresapan dan penghilangan gas dengan tepat dalam siklus respirasi, penyelam menggunakan pakaian pelindung seperti yang telah dijelaskan di bagian pertama. Wetsuit akan menangkap selapis tipis air di antara kulit dan lapisan dalam pakaian. Dengan cepat, tubuh memanaskan air ini dan bahan neopren menyekat tubuh Anda dari air yang dingin di luar. Pakaian pelindung lainnya dikenakan sesuai dengan keadaan penyelaman. Anda harus menghindari pemanasan yang berlebih ketika sedang bersiap-siap menyelam. Mengenakan wetsuit di bawah matahari bisa mengakibatkan suhu tubuh naik, bahkan dalam waktu yang singkat. Hitung waktu berpakaian Anda dengan buddy Anda. Bila Anda mulai merasa terlalu panas, berlindunglah di tempat teduh. Buka pakaian Anda atau masuk ke dalam air. Mungkin suatu hari Anda ingin belajar lagi.
Dalam kursus spesialis dive control, Anda akan belajar bagaimana air mempengaruhi cahaya, suara, dan panas, sehingga Anda bisa memaksimalkan kesenangan Anda. Kita telah melihat apa yang terjadi ketika kita turun ke dalam air dan bernafas dalam kedalaman. Mari kita lihat bagaimana pengaruh hukum Boyle terhadap seorang penyelam ketika ia naik dan harus menghadapi tekanan yang menurun. Selagi Anda naik ke permukaan, tekanan akan menurun dan udara di dalam paru-paru akan mengembang. Jika tidak dikeluarkan, paru-paru Anda yang terisi 2 atmosfer tekanan harus mengembangkan volume hingga 2 kali sebelum Anda sampai di permukaan. Maka, 1 volume udara harus dikeluarkan melalui respirasi normal. Jika tidak, bisa terjadi pengembangan yang berlebih dan kerusakan pada kantung-kantung kecil atau alveoli paru-paru. Bernafaslah setiap saat, dan jangan pernah tahan nafas Anda di dalam air selagi scuba diving. Jika pengembangan berlebih terjadi, udara yang terlepas dari paru-paru bisa memasuki aliran darah. Kemudian, darah akan membawa gelembung-gelembung udara tersebut melalui arteri dan kapiler yang lebih kecil. Gelembung-gelembung ini akan tersangkut dan menghambat jalan darah. Kondisi ini disebut emboli udara. Tempat paling buruk bagi emboli udara adalah otak. Ketika persediaan darah dan oksigen ke otak terputus, jaringan-jaringan vital akan mati satu persatu. Bila ini terjadi, akibatnya fatal. Gejala dari emboli otak adalah sakit kepala dan disorientasi, serta akhirnya tidak sadar. Meskipun emboli udara paling berbahaya, berbagai macam masalah pengembangan berlebih juga mungkin terjadi, termasuk mediastinal emphysema, subcutaneous emphysema, dan pneumothorax. Pasien harus segera dibawa ke tempat penanganan medis terdekat. Penanganan penyakit pengembangan paru-paru adalah rekompresi di ruang hiperbarik dengan segera. Penanganan ini akan mengurangi ukuran gelembung sehingga bisa berjalan melalui kapiler dan membuka jalan bagi darah. Walaupun penyakit pengembangan paru-paru cukup serius, pencegahannya sederhana. Hanya bernafas setiap saat di dalam air. Dalam tekanan permukaan laut yang normal, nitrogen tidak terlalu berpengaruh dalam proses respirasi. Nitrogen tidak digunakan oleh tubuh dan tidak menimbulkan bahaya. Meskipun begitu, ketika Anda turun ke bawah, jumlah total molekul nitrogen yang diambil akan meningkat drastis. 2 kali lebih banyak dalam tekanan 2 atmosfer, 3 kali lebih banyak dalam tekanan 3 atmosfer, dan selanjutnya. Untuk alasan yang belum diketahui, bila melewati konsentrasi tertentu, nitrogen akan menjadi narkotik. Hal ini menyebabkan munculnya kondisi yang bernama nitrogen narkosis atau NARC. Gejala narkosis biasanya mulai muncul di antara kedalaman 80 dan 100 kaki atau 24 dan 30 meter. Walaupun kedalaman dan gejala ini bisa berbeda-beda bagi tiap penyelam. Euforia dan perasaan sehat berlebihan seringkali terjadi. Semakin dalam penyelam turun, ia mungkin akan mengalami kesulitan berpikir jelas dan terjadi fiksasi terhadap satu objek atau ide. Bila efek narkosis makin menguat, kebanyakan penyelam merasa sakit kepala dan tidak bisa melakukan gerakan motorik atau kemampuan mental sederhana. Para penyelam ini menjadi gangguan keamanan bagi penyelam lain dan diri mereka sendiri. Akibat dari nitrogen narkosis mungkin terlihat tak jelas, tapi penyembuhannya sederhana. Anda hanya perlu naik ke kedalaman tempat Anda pertama kali merasakan gejala tersebut. Pengaruhnya akan menghilang dengan segera dan tidak meninggalkan efek samping. Pencegahannya bahkan lebih mudah. Anda tidak boleh melewati batas kedalaman menyelam rekreasi, yaitu 100 kaki atau 30 meter, tanpa melalui pelatihan spesialis deep diving. Terdapat pula efek lain dari nitrogen yang lebih berbahaya. Kondisi ini disebut penyakit dekompresi, atau nama lain yang lebih terkenal, the bends. Seperti yang telah Anda pelajari, darah membawa oksigen dalam proses respirasi. Oksigen berfungsi sebagai bahan bakar dan bahan tukar karbon dioksida yang diciptakan setelah pembakaran oksigen. Nitrogen adalah gas lembab dan tidak digunakan oleh tubuh. Tetapi bila tekanan naik, penyelam harus berhadapan dengan sebuah fisika efektif bernama hukum Henry. Di bawah tekanan, gas bisa diubah menjadi cairan dalam jumlah sama dengan tekanan sekitar. Dengan kata lain, di bawah tekanan 2 atmosfer, gas bisa diubah menjadi cairan 2 kali lebih banyak di atas permukaan laut. Di bawah tekanan 3 atmosfer, 3 kali lebih banyak. Untuk seorang penyelam, ini berarti nitrogen terserap ke dalam jaringan tubuh dengan kecepatan yang meningkat sesuai dengan kedalaman menyelam. Proses ini membutuhkan waktu.
Selama nitrogen dapat terserap, gas ini tidak berpengaruh terhadap tubuh. Tapi, mari kita lihat apa yang terjadi bila tekanan tiba-tiba turun. Ketika seorang penyelam naik ke permukaan, tekanan di sekitarnya berangsur turun. Pada saat tekanan menurun, nitrogen yang terserap ke dalam jaringan tubuh tidak lagi bisa bertahan dalam bentuk cair. Nitrogen akan berubah bentuk dengan kecepatan yang sama dengan waktu yang dihabiskan penyelam pada kedalaman tertentu. Selama nitrogen ini dibiarkan berubah bentuk perlahan, ia keluar dari tubuh melalui proses respirasi normal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Meskipun begitu, masalah bisa terjadi bila tekanan sekitar terlalu cepat menurun. Bila ini terjadi, nitrogen yang dilarutkan berubah bentuk terlalu cepat untuk ditangani proses respirasi normal. Nitrogen yang berubah bentuk terlalu cepat memiliki kemungkinan membentuk gelembung-gelembung kecil di dalam jaringan dan darah. Tergantung pada lokasi terbentuk, gelembung-gelembung ini dapat mengakibatkan berbagai masalah. Gelembung-gelembung yang terbentuk di daerah persendian bisa mengakibatkan rasa sakit di daerah tersebut yang diakibatkan terhambatnya aliran darah. Bila gelembung-gelembung ini terbentuk di bawah kulit, kulit Anda akan gatal dan mengeluarkan ruam. Macam penyakit dekompresi lain yang lebih berbahaya terjadi bila gelembung-gelembung ini terbentuk di sekitar urat saraf tulang belakang. Akibatnya, kelumpuhan dan rasa kebas. Gelembung-gelembung ini juga bisa dibawa oleh aliran darah dan tersangkut di dalam kapiler yang lebih kecil di otak. Gejala yang umum adalah sakit kepala, sawan, dan tidak sadar. Tidak seperti emboli udara yang biasanya menghambat aliran udara dengan gelembung-gelembung yang relatif besar, gelembung-gelembung nitrogen atau the bands memiliki ukuran kecil dan mengakibatkan penghambatan parsial. Kecuali pada kasus yang lebih berbahaya, gejala penyakit ini berkembang dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Penanganan bagi penyakit dekompresi adalah rekompresi di ruang hiperbarik. Penanganan ini akan memaksa nitrogen kembali ke bentuk cair. Kemudian, tekanan akan dikurangi sehingga nitrogen lebih bisa dikeluarkan melalui proses respirasi normal. Untuk tujuan penanganan, kecelakaan menyelam manapun yang berhubungan dengan pemuaian paru-paru harus dianggap sebagai penyakit dekompresi. Dengan begitu, harus dilakukan pertolongan pertama. 1. Kuasai tahapan pertolongan darurat. 2. Sediakan oksigen 100%. 3. Hubungi pusat kesehatan terdekat. Dan bila perlu, 4. Hubungi ahli medik menyelam di daerah Anda. Jika Anda menemui tipe penyakit dekompresi yang manapun, korban harus dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Simpan nomor telepon pusat kesehatan daerah Anda dalam Dive-Log SSI Anda. Pelajari lebih banyak tentang penanganan kecelakaan di kursus Stress and Rescue dan React Right First Aid SSI. Meskipun akibat dari the bands tidak baik, penyakit ini bisa dicegah dengan memantau kedalaman, waktu, dan kecepatan ascent Anda. Seperti yang telah kami jelaskan, persapan nitrogen bisa diperkirakan, tergantung dari berapa dalam dan berapa lama seorang penyelam telah berada di bawah permukaan air. Komputer menyelam dan tabel menyelam SSI Anda dirancang untuk membantu Anda memperkirakan no decompression scuba dives. Komputer menyelam membantu Anda memperkirakan data no decompression dive secara otomatis, sementara tabel menyelam SSI harus digunakan secara manual. Kita akan membahas bagaimana komputer dan tabel menyelam bekerja di bagian selanjutnya. Awali ascent Anda selagi berdaya apung netral. Prosedur ascent yang tepat bisa membantu Anda menghindari kecelakaan lung expansion. Selagi Anda naik, posisikan tubuh Anda menghadap badan Anda dan lihat ke atas untuk membuka jalur udara. Udara yang mengembang dari PC harus dikeluarkan untuk mencegah ascent yang tidak terkendali. Jadi, pegang mekanisme pengempes di tangan kiri Anda. Kecepatan ascent Anda tidak boleh lebih cepat dari 30 kaki atau 9 meter per menit. Jadi, pantau alat pencatat waktu dan depth gauge untuk komputer menyelam Anda. Prosedur keamanan lainnya adalah dengan berhenti pada kedalaman 15 kaki atau 5 meter selama 3-5 menit dalam setiap penyelaman. Tindakan ini akan membantu menghilangkan nitrogen yang terserap di kedalaman yang lebih dalam. Setelah mencapai permukaan, Anda harus mengembangkan BC. Tetap pakai masker dan second stage Anda atau tukar dengan snorkel. Anda bisa beristirahat dengan nyaman dan tidak ada air yang masuk melalui hidung atau mulut Anda. Anehnya, kebanyakan kecelakaan terjadi di permukaan air setelah menyelam. Hal ini bisa dihindari dengan mengembangkan BC dan mengetahui bagaimana membuang sistem pemberat bila diperlukan. Dengan pengawasan peralatan yang tepat, kecil kemungkinan Anda kekurangan udara.
Ada 4 tindakan yang bisa dilakukan seorang penyelam bila ia kehabisan udara. Tindakan yang dipilih harus sesuai dengan situasi. Bila si penyelam berada jauh dari permukaan dan Buddy ada di dekatnya, mungkin akan lebih mudah untuk melakukan air sharing ascent. Penyelam yang membutuhkan udara, memberi tanda kehabisan udara, dan ingin berbagi udara. Penyelam yang memberikan udara dapat memberikan second stage primernya lalu bernafas melalui sumber udara cadangan, atau memberikan sumber udara cadangan kepada yang membutuhkan dan terus bernafas dengan second stage primernya. Setelah situasi ini bisa teratasi, mereka harus memulai swimming ascent ke permukaan dengan kontak terus-menerus. Mereka juga bisa menciptakan daya apung positif untuk membantu ascent, tapi kecepatan ascent buddies harus sama. Setelah mencapai permukaan, BC harus segera dikembangkan dan kedua penyelam harus bersiap-siap membuang pemberat bila perlu. Emergency swimming ascent mungkin akan lebih mudah dilakukan bila permukaan air dekat dan Buddy jauh dari Anda. Mulailah dengan menendang kuat menuju permukaan. Anda harus tetap rileks dan melihat ke atas untuk membuka jalur udara dan menghindari overexpansion. Tetap pasang second stage di mulut Anda dan terus bernafas dengan biasa. Selagi ascent, udara dalam sistem scuba mungkin akan mengembang sehingga second stage akan mendistribusikan udara di kedalaman yang lebih dangkal. Meskipun tidak ada udara yang terambil, buang nafas perlahan dalam setiap usaha Anda untuk membuang udara yang mengembang. Jangan pernah menahan nafas Anda dalam kondisi apapun. Setelah mencapai permukaan, kembangkan BC dengan power inflator atau oral inflator bila perlu. Percuma bila Anda mencapai permukaan kemudian turun lagi ke bawah. Jika Anda tidak bisa berada di permukaan dengan aman, buang sistem pemberat untuk mempertahankan daya apung positif. Jika Buddy Anda jauh dan Anda ragu mampu melakukan swimming ascent, mungkin akan lebih baik bagi Anda untuk melakukan emergency buoyant ascent. Buoyant ascent bisa dipraktekkan dengan menciptakan daya apung positif dengan membuang sistem pemberat, mengembangkan BC, atau keduanya. Cara membuang sistem pemberat dimulai dengan memposisikan tangan di samping tubuh. Lalu, geser kedua tangan ke atas sampai menyentuh sabuk pemberat. Majukan tangan sampai memegang besi pengait sabuk. Pegang sabuk pemberat sejauh panjang tangan dan lepaskan. Jika Anda menggunakan sistem pemberat yang terintegrasi dengan BC, Anda harus berhati-hati dengan metode melepas yang tepat untuk model yang Anda gunakan. Tetapi, dengan menggunakan cara melepas yang sama, Anda harus bisa menemukan dan mengetahui mekanisme pelepasan pemberat. Baca instruksi yang terdapat pada manual untuk mengetahui prosedur yang tepat. Dengan membuang sistem pemberat, Anda bisa menciptakan daya apung positif. Jika Anda ingin memperlahan kecepatan ascent Anda, keluarkan udara dari BC, dan bila mungkin, renggangkan tubuh Anda di kedalaman 20 kaki atau 6 meter. Karena buoyant ascent lebih cepat daripada ascent biasa, kemungkinan terjadinya emboli dan dekompresi juga meningkat. Anda harus berhati-hati. Bernafaslah setiap saat, jangan pernah menahan nafas, keluarkan udara dari BC dan renggangkan tubuh. Anda juga bisa menggunakan sistem udara independen untuk saat-saat darurat. Penggunaan alat ini terpisah dari sumber udara primer dan menyediakan udara yang cukup untuk melakukan ascent tanpa bantuan penyelam lain. Ukuran silinder menentukan jumlah udara yang tersedia. Menyelam adalah pengalaman yang menakjubkan. Dengan hanya sedikit pencegahan, penyelam bisa memasuki dunia yang sama sekali baru. Dengan pengetahuan, keahlian, peralatan, dan pengalaman yang tepat, dunia tak dikenal ini menawarkan pengalaman yang paling positif. Sekali lagi, makhluk hidup menggunakan pengetahuan sebagai kunci untuk memasuki dunia ini. Dengan pengetahuan dan bagaimana air mempengaruhi tubuh, penyelam dapat beradaptasi dengan aman dengan lingkungan bawah laut.